sambil nunggu dimulai aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian mingguan online ya. Insya Allah bersama Ustadz Saiful Rahmat kembali melanjutkan kajian mengenai kitab Al-Kabair, dan untuk pekan ini kita membahas masalah dosa besar mengenai zalim terhadap harta orang lain ya Ustadz. Seperti biasa Ustadz, kita selesai sampai menjelang juri Ustadz ya. Ya, Pak. Ustadz, Insya Allah. waktunya kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ahmad ya, yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali bertatap muka, berjumpa walaupun dalam keadaan online. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal soleh kita, apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap yang kita lakukan ini menjadi penggugur dosa kita, peningkat derajat kita, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Insyaallah, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seperti biasa di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad, ya, kita mencoba mengkaji sebuah kitab ya, yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, di mana dosa-dosa besar ini penting untuk kita ketahui karena menyangkut tentang selamat atau tidaknya kita kelak di hari kiamat. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab ini agar kita seluruhnya, kaum muslimin seluruhnya, mengetahui bahwa perkara ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk menjauhi apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini, yaitu Al-Kabair, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk senantiasa mentaati beliau, mentaati Allah Rabbul Alamin, dan menjadikan setiap hidup kita berpahala di sisinya, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, saya ingatkan diri saya dan ikhwah semua, Bapak Ibu semua, agar meniatkan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini dalam rangka ikhlasu lillahi ta'ala, al-ikhlas lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh yang kita lakukan adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini menjadi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas ya di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan az-zulmu, yaitu tentang kezoliman. Jadi kezoliman itu bagaimana, apa saja
lalu bagaimana dosanya, insya Allah kita akan coba bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya saya coba sharekan ya pada Bapak Ibu untuk sama-sama melihat apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. Tapi sebentar. Oh, subhanallah, Pak Ahmad. Qadarullah ini seperti pekan kemarin ini pulpennya tidak bisa masuk lagi. Kalau di restart nggak apa-apa Pak, sebentar lagi Pak. Ya, Mohon Ustaz mau maaf keluar Bapak dulu ya. Ibu semua, ini qadarullah. Ya udah nggak apa-apa Saya Ustaz. kurang tahu Keluar ini teh dulu kenapa nanti yang masuk seperti lagi. ini. Ya Pak? Ustaz mau keluar dulu terus masuk lagi ya. Ya, ini harus di restart dulu kayaknya, mohon maaf qadarullah ya. Ya, nggak apa-apa Ini Ustaz. apa laptopnya ada sedikit ini jadi apa tulisan ininya tidak muncul ya, mohon maaf. Sebentar mungkin saya akan coba restart dulu Bapak Ibu, mohon maaf saya sebentar pamit dulu, nanti insya Allah segera akan masuk lagi. Mohon maaf sekali lagi. Nggak apa-apa Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mohon maaf barusan ada kesalahan ya, kita kembali lagi. Saya akan coba sharekan materi yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Nah, ini tentang Al-Kabirah Al-Ishrun. Dosa besar yang ke-20. Al-Ishrun adalah yang ke-20. Ya. Apa dosa besar yang ke-20? Adalah al-zulmu, zalim. Dalam cetakan atau dalam manuskrip lain, ya, al-zulmu ditulisnya di cetakan yang lain itu atau di manuskrip yang lain itu al-zalim. Jadi kezaliman ya, sama al-zulmu, kezaliman, al-zalim, orang yang zalim. Jadi orangnya yang disebut di dalam cetakan yang lain ya. Al-zulmu bi akhdhi amwalin nas, bi akhdhi dengan cara mengambil amwalin nas, harta manusia, bil batil, dengan cara batil, dengan cara buruk, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu, di antara dosa besar adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yang ke-20 adalah az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Zalim dengan cara mengambil harta orang lain yaitu dengan cara yang batil. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhi kita agar bisa menghindari apa yang menguatkan kita agar kita bisa menjauhi apa yang Allah melarang ini ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita di sini coba lihat dulu ya di dalam syarahnya penjelasan Al-Kabair ini oleh Al-Imam oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan az-zulmu nau'ani. Zalim itu ya, kezaliman itu ada dua jenis. Kezaliman ada dua jenis. Zulmun yata'allaqu bihuquqillah azza wa jalla. Pertama, zalim yang berkaitan dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi ada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun yata'allaqu bihuquqil ibad. Nah, zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Jadi pertama zalim kepada hak-hak Allah, yang kedua zalim kepada hak-hak hamba. Nah, ini al-ibad. Jadi saya ulangi, zalim itu ada dua, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, atau zalim kepada makhluk ya secara umum. Karena zalim itu bukan hanya kepada manusia, zalim kepada binatang, ya. Zalim kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebuah kezaliman ketika kita merusak tanaman misalnya, itu sebuah kezaliman. Jadi ada dua, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, khususnya adalah memang kepada manusia. Wa 'azamuha al-muta'alliqu bihuquqillah. Yang paling besar ya, yang paling agung, paling dahsyat ya kezaliman itu,
yaitu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kezaliman yang paling besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla adalah al-isyraku bih, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman yang paling besar terhadap Allah Rabbul Alamin adalah berbuat syirik, Bapak Ibu. Berbuat apa? Syirik. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan Allah itu tandingan padahal dialah yang telah menciptakanmu. Jadi kezaliman ketika menjadikan Allah sebagai tandingan atau menjadikan makhluk lain selain Allah sebagai tandingan Allah dalam beribadah. Menyembah Allah tapi menyembah juga kepada berhala. Menyembah Allah tapi ternyata takut juga kepada Nyi Roro Kidul, takut juga kepada pohon, gunung dan lain sebagainya. Menyembah yang lainnya. Maka ini telah menjadikan Allah sebagai tandingan dan ini kezaliman yang sangat besar ya. Yang sangat apa? Besar. Yang paling besar kezaliman itu kezaliman kepada Allah yang berkaitan dengan dosa syirik. Dan ini sudah kita bahasnya di yang pertama, alhamdulillah. Wa yalihi az-zulmu fil kabair, summa zulmu fis shaghair. Nah, dan kezaliman ini mencakup kezaliman dalam dosa-dosa besar serta kezaliman dalam dosa-dosa yang kecil. Jadi ada zalimnya dosanya besar, tapi ada juga zalimnya dosa yang kecil. Misalnya apa ya dosa yang kecil? Mencubit anak gitu ya. Mencubit anak itu dosa, ya tidak boleh, tapi dosanya tidak sampai dosa yang sangat besar ya. Itu zalim kepada anak, zalim kepada istri ya. Tergantung derajat kezalimannya itu. Semakin dilarang oleh agama maka semakin besar kezalimannya, maka masuk ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Akan tetapi ada lagi yang lain zalimnya kalau misalnya tingkatannya sedikit maka kezaliman itu masuk ke dalam dosa yang kecil ya. Wallahu alam. Demikian. Lanjut dulu. Amma fi hukukillah, adapun berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, fadzulmu yaduru ala salasati asya. Maka kezaliman itu berputar ke dalam 3 perkara. Bayanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada, di mana ini ini salah ya Bapak Ibu, ini bukan hak-hak Allah, tapi di sini ibadallah. Jadi adapun kezaliman dalam hak-hak kepada hamba Allah, kepada manusia itu berkaitan dengan 3 perkara yang Nabi SAW jelaskan di dalam khutbah al-wada. Khutbatul wada ya, khutbah perpisahan, bahwasanya tidak boleh kita menumpahkan darah orang lain, tidak boleh kita menyakiti mengambil harta orang lain, haram kan begitu ya. Nah, di sini dijelaskan kezaliman itu ada 3 yang berkaitan dengan manusia. Nah, maka wazulmu ala salasati aqsam. Sebagaimana sudah kita jelas di pertemuan kemarin, kezaliman itu ada 3 jenis. Maksudnya kezaliman kepada siapa? Kepada ibadallah. Kepada azulmu ala ibadillah. Zalim kepada hamba-hamba Allah. Kepada makhluk itu ada 3 jenis. Yang pertama, aklul mali bil batil. Nah, memakan harta dengan cara yang batil. Ini adalah kezaliman. Jadi memakan harta orang lain dengan cara zalim. Waliyadzubillah. Wasaniha yang kedua adalah zulmul ibad bil qatli wal darbi wal kasri wal jarahi. Yaitu menzalimi orang lain ya, hamba yang lain dengan cara membunuhnya, dengan cara memukulnya, dengan cara mematahkan tulangnya dan cara melukainya. Dilukai, dipatahkan, dipukul ya, kemudian apalagi dibunuh ke sananya. Waliyadzubillah. Ini kezaliman yang berkaitan dengan hamba Allah Rabbul Alamin ya, yaitu berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan apa? Fisik. Ini tidak boleh juga ya. Gitu. Yang tadi yang pertama berkaitan dengan harta. Yang ketiga Bapak Ibu, wasalisuhal zulmul ibad bisyatmi wal la'ni wasabbi wal qazaf. Menzalimi hak-hak orang lain, menzalimi hamba yang lain dengan cara mencelanya, menghardiknya, melaknatnya, menghinanya, wal qadzafi, menuduhnya. Nah, ini dengan lisan. Jadi menyakiti orang lain perasaannya dengan cara melemparkan atau melontarkan kata-kata yang pedas.
kata-kata yang mengumpat, melaknat, mencela, mencaci, menuduh. Nah, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan zalim kepada hamba yang lainnya, kepada siapa? Manusia. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan, ya. Nah, inilah kezaliman yang berkaitan dengan manusia. Maka yang sekarang kita bahas adalah ini, Pak, Bu. Aklul mali bil batil, yaitu memakan harta dengan cara yang batil. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, asal kata Bu, Pak, ya, zalim itu, zulmun itu adalah apa? Wad'u syai' fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, Nah, jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Jadi kalau misalnya kita beli kopiah, kopiah pakai di sepatu, nah, maka ini adalah kezaliman. Kenapa ya? Karena menempatkan kopiah itu di kepala, bukan di sepatu. Maka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itulah kezaliman secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala adalah hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak boleh yang lainnya. Tapi ketika kita menyembah selain Allah, ya, berarti kita sudah menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Maksudnya artinya tidak menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, berarti kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Rabbul Alamin, firman Allah Ta'ala ya dalam surah Luqman, menceritakan kepada Luqmanul Hakim, mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Makanya ya mengambil harta dengan cara batil ini kezaliman. Kenapa? Ya tidak menempatkan pada tempatnya. Kenapa? Karena mengambil harta itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Demikian pula dengan cara membunuh, tidak boleh membunuhnya kecuali dengan hak. Maksudnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Berupa apa? Contohnya membunuh dalam peperangan, maka dibolehkan. Ya demikian. Memukul, mematahkan, melukai, ini kezaliman. Kenapa? Karena memang Allah tidak memerintahkannya. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah arti yang secara bahasa kezaliman itu, ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan langsung kepada pembahasannya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, bagaimana ancaman bagi para pelaku orang yang zalim ini? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara yang salah. Watu dulu biha ilal hukam. Kemudian mengadukannya kepada hakim, kepada pengadilan. Artinya, ya, dia tuh tahu bahwasanya dia dalam keadaan salah. Ya, akan tetapi lawan kita dalam keadaan salah juga misalnya. Maksudnya harta itu harta orang lain, tapi dia memiliki kelemahan gitu. Buktinya tidak ada dan lain sebagainya. Maka kita mengadukan kepada hakim untuk apa? Untuk menyelamatkan harta kita. Maka naudzubillah itu berarti orang yang zalim, ya. Seperti subhanallah, ya, banyak sekarang anak ya mengadukan kepada ibu bapaknya kepada pengadilan, kan gitu adanya sekarang itu, diadukan kepada pengadilan gitu, ya, dituntut oleh anaknya tentang harta waris, subhanallah. Atau apa misalnya kemarin meminjamkan uang, kalau sekarang itu sampai miliaran katanya dituntut. Nah, ini adalah mengadukan kepada hakim dalam rangka mengambil harta dengan cara yang batil. Nauzubillahi min dzalik. Itu ke orang lain saja dosanya besar, apalagi kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah mendidik, yang telah membiayainya. Subhanallah, ini malah diadukan kepada pengadilan. Agar apa? Agar dia bisa mengambil hartanya dengan cara zalim. Padahal uang yang dipinjamkannya 20 juta, tapi karena memang lama misalnya begitu, jadi sampai ditaksir miliaran. Waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan,
Ini kata Nabi, firman Allah Ta'ala, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Atau kalian mengadukan ya kepada hakim, kepada pengadilan. Agar apa? Agar kalian bisa mengambil harta itu dengan cara batil. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ya Bapak Ibu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nas. Sesungguhnya yang disebut dosa itu adalah bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan yang membuat kerusakan di muka bumi tanpa ada haknya. Ulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka lah siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang berbuat zalim siksaannya sangat pedih nanti di akhirat. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita di dunia ya, kita misalnya disiksa oleh orang lain, mudah-mudahan Allah tidak jadikan takdirkan seperti itu ya. Misalnya ada orang disiksa Pak, kukunya dicabut begitu ya. Apalagi misalnya bibirnya digunting gitu ya. Subhanallah. Atau dicapit dengan tang ya, bibirnya itu. Subhanallah. Apalagi misalnya matanya dicongkel, subhanallah. Maka tidak terperi bagaimana sakit penderitaan itu. Akan tetapi ini seluruhnya tidak ada bandingannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di nerakanya Allah Rabbul Alamin, subhanallah. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa yang sangat sangat menyedihkan. Waliyadzubillah. Wa ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pernah ada seorang yang soleh melewati orang-orang yang sedang membakar ini Pak, bakar kambing guling. Kambing apa? Guling. Ya, dibakar begitu ya, diguling-guling kambingnya. Terus seperti itu. Kemudian orang yang soleh ini melihat orang-orang sedang membakar kambing guling ini. Kemudian dia menangis Bapak Ibu. Orang yang soleh ini menangis. Kemudian orang-orang ini berkata ya, seorang ini berkata kepada orang soleh ini, ma yabkika, kenapa kau menangis? Aturidu hadza, apakah engkau menginginkan kambing ini? Menginginkan daging ini? Kenapa kau menangis? La, saya tidak menginginkan. Kemudian ma yabkika, apa yang membuatmu menangis kalau begitu? Tidakkah kau menginginkan daging ini yang enak seperti ini? La, saya tidak. Lalu kenapa engkau menangis? Ditanya lagi seperti itu sampai diulang. Kalau tidak salah 3 kali ya, diulang terus. Kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Apakah mau daging ini? Kenapa kau menangis? Aku mau daging ini? Tidak. Terus jawaban seperti itu. Kemudian kenapa kau menangis? Maka orang yang soleh ini dia menjawab, Masya Allah, kita hari ini membakar kambing ini dalam keadaan mati. Jadi kita membakar kambing ini, sementara kambing ini dalam keadaan sudah mati, dibakarnya. Tapi manusia yang durhaka nanti di neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Allahu Akbar. Kalau kambing sekarang ya, ayam yang sekarang kita ambil, yang kembali kita bakar itu, ayam bakar, itu dibakarnya dalam keadaan sudah mati ayamnya. Kan begitu. Tapi kita, naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita, tapi manusia yang durhaka ya, manusia yang durhaka nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dalam keadaan hidup. Maka bagaimanakah penderitaannya? Dicongkel mata saja begitu sakitnya Bapak Ibu. Dicabut kuku saja begitu menderitanya, ya. Apalagi dicapit kulit itu dengan tang dan lain sebagainya, begitu menderita. Apalagi dibakar hidup-hidup, subhanallah, subhanallah ya. Sementara kalau langsung mati mah tidak masalah. Ini mah hidup terus Bapak Ibu, subhanallah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya melepuh maka kami barukan lagi. Kami bikin lagi kulit itu menjadi kulit yang baru. Subhanallah. Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan begitu siksaan yang sangat pedih. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disinilah ya harus kita menjauhi perkara-perkara yang Allah larang ini. Inilah ancaman bagi pelaku zalim. Dia akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Kata Allah, firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan orang-orang yang zalim itu
tidaklah mereka memiliki wali. Wali itu penolong, wali itu yang menemani, wala nasir, dan juga tidak ada yang menolongnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jabar, yang sombong, ya, yang zalim, salah satunya dia akan menderita nanti di hari kiamatnya. Inilah ancaman bagi pelaku zalim. Bapak Ibu, ya, di dalam kitab ini memang berisi ancaman. Ya, kita di sini berkaitan dengan neraka, rasa sakit. Kenapa? Ya memang karena menceritakan dosa-dosa besar. Beda dengan menceritakan amal-amal soleh. Kalau menceritakan amal-amal soleh, maka yang disebut adalah surga. Nikmat. Targib namanya, Bu. Targib, ya. Kalau ini yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, maka tarhib. Tarhib itu ya menakut-nakuti, ya memang, karena memang bukan menakut-nakuti. Artinya adalah kalau yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, maka yang dimunculkan adalah apa? Ancaman-ancaman. Tapi kalau berkaitan dengan amal-amal soleh, maka yang dimunculkan adalah kenikmatan surga, pahala yang demikian, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mohon maaf ya sekali lagi, di dalam kitab ini banyak berkaitan dengan ancaman, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit azab. Ya kenapa? Karena memang membahas tentang dosa yang besar. Dan ini salah satu metode, ya, dalam Islam bagaimana agar kita takut tidak menjalani dosa besar tersebut, ya. Wallahu alam. Ini yang pertama, ya, kata Imam Az-Zahabi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kezaliman itu adalah sama dengan kegelapan. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Juga kezaliman itu akan dibalas dengan balasan yang pedih seperti mana yang tadi disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Zalim itu, kezaliman itu adalah kegelapan. Jadi orang yang berbuat zalim, dia berada di dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia kegelapan. Itu satu. Yang kedua, mana kegelapan adalah rasa sakit, kepedihan. Dia di hari akhirat begitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan terhimpit, menderita dan sebagainya. Karena kegelapan itu diidentikan dengan rasa sakit, diidentikan dengan penderitaan. Sementara terang benderang itu diidentikan dengan kebahagiaan. Maka kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kezaliman adalah rasa pedih, rasa penderitaan, rasa sakit kelak yang akan dirasakan di hari kiamat. Semoga Allah jauhkan kita dari berbuat zalim ini, ya, insya Allah, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man dzalama shibran minal ardi." Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Barang siapa yang berbuat zalim dengan sejengkal saja, ya, mengambil bumi, mengambil tanah, maksudnya Bapak Ibu. Jadi siapa saja orangnya yang mengambil tanah walaupun hanya sejengkal. Sejengkal kurang lebih berapa senti, ya? 20 senti, ya, sampai 25 lah, ya. 15 sampai 25 senti. Satu jengkal begitu. Tuwiqahu ila sabi ardina yaumal qiyamah, maka akan ditindihkan kepadanya 7 langit, 7 bumi pada hari nanti, hari kiamat. Subhanallah. Hadisnya sahih Bapak Ibu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita mengambil satu jengkal saja tanah, ya. Misalkan tanah kita 1 hektar, Pak, 1 hektar. Kita mengambil satu jengkal ini, satu jengkal saja segini nih. Ya, 1 jengkal kali 1 jengkal. 1 jengkal persegi kita ambil, maka Allah akan himpitkan nanti kita, Allah akan tindihkan kita dengan apa? Dengan bumi yang 7 lapis itu, yang Allahul Musta'an. Bayangkan orang sekarang, ya, bisa berani mengambil sampai hektaran, berani mengambil ratusan tumbak dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka ini adalah kelak di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, ya Bapak Ibu, ya. Jangan pernah mengambil tanah yang milik orang lain walaupun hanya sejengkal, walaupun hanya 10-20 senti, ya, demikian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yazlimu misqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim walaupun hanya sebisir biji zarah. Sebesar biji zarah. Zarah itu debu yang sangat kecil. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, ada debu berterbangan, ya, tersorot matahari kan suka ada terbang begitu, ya. Nah, 1 butir itulah disebut dengan zarah.
Kata Ibnu Abbas itulah dzarrah. Walaupun satu biji butir debu, Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Lalu kenapa mereka disiksa? Kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lain karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Intinya adalah berbuat zalim itu ketika orang berbuat zalim kepada orang lain, maka sebetulnya dia berzalim membuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di hari kiamat dengan siksaan yang pedih, waliyadzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Allah, firman Allah dalam ayat yang lain, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak berbuat zalim kepada mereka, tapi justru merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi kenapa orang kafir disiksa, kenapa orang beriman yang bermaksiat disiksa, kenapa orang yang zalim disiksa? Karena mereka tidak lain karena telah menzalimi diri mereka sendiri. Ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, hakikatnya adalah dia zalim kepada diri mereka sendiri. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita ya Bapak Ibu. Nah, itu yang firman Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis sekarang Bapak Ibu. Hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wadiwana, ada satu dosa. Dosanya itu la yatrukullahu minhu syai'an. Di mana Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun dosa itu. Artinya apa? Dia tidak membiarkan selamat dengan dosa yang dibawa oleh hamba itu. Apa itu? Wa huwa zulmul ibad, yaitu berbuat zalim kepada hamba yang lain. Jadi kalau seseorang berbuat zalim kepada hamba yang lain, Allah tidak akan pernah biarkan sedikit pun. Pasti Allah akan seret, akan Allah adili dengan seadil-adilnya. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah kejahatan yang sangat-sangat besar. Maka Allah akan kejar nanti di hari akhirat. Orang yang berbuat zalim tidak akan pernah dibiarkan sedikit pun. Allahul musta'an. Semoga Allah jauhkan ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini yang kedua ya. Kezaliman adalah kegelapan. Kemudian kezaliman akan dibalas dengan balasan yang sangat pedih. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Yang kedua Bapak Ibu. Nah contoh-contoh yang berbuat zalim. Bagian dan harta. Bismillah. Alhamdulillah. Di antara perbuatan zalim adalah menunda membayar hutang. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah segerakan untuk bisa kita membayar hutang. Jikalau kita mampu kita bayarkan. Kenapa? Karena menunda-nunda padahal dia mampu itu adalah sebuah kezaliman. Ini hadisnya dari Abu Hurairah Bapak Ibu radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matalul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang kaya, maksudnya bagi orang kaya itu dia mampu gitu. Jadi dia dibiarkan saja tidak dibayar padahal mampu. Zulmun adalah sebuah kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Apabila salah seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Maksudnya adalah ketika dia mampu untuk membayar, segerakan untuk dibayar. Kenapa? Karena ketika kita mampu, kemudian kita tidak membayar hutang, maka itu adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman itu akan dituntut nanti di hari kiamat. Sebagaimana tadi, ya keterangan yang tadi, orang yang berbuat zalim tidak akan dibiarkan sedikit pun. Subhanallah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini yang ketiga ya, menunda membayar hutang itu adalah sebuah apa? Kezaliman. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Kecuali ya kan memang tidak mampu, tidak ada yang bisa kita bayar. Ini untuk apa namanya itu tidak ada yang bisa kita berikan. Maka kalau kita tidak mampu membayar, kita sampaikan baik-baik. Mohon maaf saya tidak bisa atau belum bisa membayarnya. Mohon maaf, insya Allah ketika saya bisa nanti akan saya bayarkan. Nah inilah ya. Nah orang yang menghutangkan kalau mampu dia bebaskan. Ya kalau tidak mampu ditunda, ditangguhkan. Karena orang yang menangguhkan hutang setiap hari dia bersedekah seperti hutang yang dia tangguhkan itu. Ada orang yang menghutangkan misalnya 100 juta. Kemudian dia sudah jatuh tempo tapi dia tidak mampu membayarnya karena kesulitan. Maka setiap hari itu dia berinfak 100 juta, 100 juta, 100 juta. Allahu Akbar. Kenapa? Karena inilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan kelapangan terhadap orang yang
kesulitannya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini yang ketiga, membayar hutang itu adalah sebuah tidak membayar atau menunda bayar hutang adalah sebuah kezaliman. Bahkan ketika orang meninggal Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, orang meninggal dalam keadaan berhutang, subhanallah. Dan ini mampu dia membayarnya, tapi dia tidak membayarnya, itu sama dengan mencuri Bapak Ibu. Subhanallah ya Rahman. Sama dengan apa? Mencuri. Jadi kalau misalnya kita berhutang kepada orang lain, kemudian kita mampu untuk membayarnya, kemudian kita tidak membayarnya, kemudian kita meninggal, maka dianggap dia itu mencuri uang yang bersangkutan. Subhanallah waliyadzubillah. Maka hati-hati dalam keadaan berhutang, karena hutang itu akan terbawa nanti sampai hari kiamat, hari akhirat. Bahkan orang yang mati syahid saja Bapak Ibu ya, orang yang mati syahid itu akan menggantung, tidak bisa ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara hutang yang tidak dibayarnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan Allah segera lunasi hutang-hutang kita kalau kita memiliki hutang ya. Dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW melalui Ali bin Abi Thalib. Allahumma akfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah dengan perkara yang halal saja darimu ya Allah. Cukupkanlah aku mencari uang itu hanya dari perkara yang halal saja. Aku bekerja dengan cara yang halal. Aku berusaha, aku punya usaha, aku punya perusahaan. Cukupkan hanya dengan kehalalanmu saja ya Allah. Ya, wagnini bifadlika aman siwak, dan kayakanlah aku ya dengan karuniamu. Cukupkanlah aku hanya kepadamu, tidak kepada orang lain butuhnya. Cukupkanlah aku hanya membutuhkanmu, tidak butuh yang lainnya ya Allah. Dan cukupkanlah aku mencari harta dari cari yang halal. Ya, maka insya Allah kata Ali bin Abi Thalib, hutang sebesar gunung pun akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi riwayat yang lain. Nabi mengajarkan kepada sahabat yang diam terus di masjid Bapak Ibu. Diam di masjid. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar lunas hutangnya. Karena hutang itu akan membuat dirinya sengsara. Maka kata Nabi SAW, ya beliau ajarkan kepada orang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah minal hammi wal hazan, dari kesedihan ya Allah dan kekhawatiran. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap pengecut, jubni wal bakal, dan juga sifat kikir. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga sifat bakhil, pelit, pedit gitu ya. Kiket, mengkene kalau bahasa Sunda ya. Buntut kasiran. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari banyaknya hutang. Dari apa? Banyaknya hutang wa qahrir rijal, dan dari orang-orang yang bengis, orang-orang yang bisa mengendalikanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Maka inilah kita baca doa itu agar apa? Agar salah satunya hutang-hutang kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat adalah mengambil hak orang lain dengan cara sumpah, ya, itu adalah sebuah kezaliman. Jadi sebagaimana Bapak Ibu yang namanya sumpah itu didengarkan. Jadi misalnya demi Allah, misalnya begitu ya. Demi Allah itu harta saya. Itu apa? Harta saya misalnya. Padahal dia bohong. Nah, maka sumpah itu ya dalam rangka mengambil harta orang lain padahal dia bukan hartanya, itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Hadisnya dari Abu Umamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Manik tato'a haqqam mri'in muslimin biyaminih." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nara, maka sungguh Allah mewajibkan neraka untuknya. Subhanallah. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah haramkan baginya surga. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seseorang berkata kepada Nabi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Seorang lagi bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang sepele. Beliau menjawab, wa in qadiban minan araq, meskipun itu hanya
sebuah kayu siwak. Allahu Akbar. Walaupun itu hanya kayu siwak, maka yang demikian itu adalah sebuah kezaliman. Jikalau dia merampas harta orang lain, misalnya dengan sumpah, dengan kata-kata dusta, dengan sumpah bohong, ya, maka setiap yang dia ambil itu, maka akhirnya akan mengharamkan dia masuk surga dan mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah, summa waliyadzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, ya. Jangan sampai mengambil hak orang lain dengan cara bersumpah gitu, ya, dengan cara melakukan kezaliman-kezaliman yang lainnya, mengatakan untuk meyakinkan orang lain bahwa harta itu milik kita padahal bukan milik kita, maka itu adalah sebuah kezaliman. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang tadi yang kemarin kita bahas tentang gulul. Gulul itu adalah juga kezaliman. Ini yang kelima, ya, kalau tidak salah, atau keenam. Gulul adalah kezaliman, ya, sebagaimana sudah kita bahas, ya, gulul ini yaitu korupsi, ya. Korupsi adalah kezaliman, ya. Ini dari Adi bin Amirah Al-Kindi. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ista'amalnahu minkum ala amalin. Kata Nabi, barang siapa dari kalian yang aku angkat atasnya suatu amal. Jadi barang siapa yang aku pekerjakan dia. Jadi aku mempekerjakan seseorang, begitu, ya. Fakatamna makhiton. Kemudian ini bukan fakatamna, ya, fakatamana. Fakatamana makhiton. Kemudian dia menyembunyikan dari kami meskipun sebuah jarum. Fama fauqahu, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu. Karena gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu adalah perbuatan gulul, pencurian, korupsi, ya, yang pada hari kiamat akan dia bawa. Allah musta'an. Dia sudah dapat gaji, Bapak Ibu. Kita dapat gaji, dia dapat tunjangan, dia dapat ini, dapat itu, fasilitas, tapi ternyata dia masih mengambil bukan haknya. Harusnya diskon itu kepada perusahaan, ini diskonnya untuk dia sendiri, gitu, ya. Kemudian ada hadiah-hadiah dari yang lain, dia ambil, padahal itu hadiahnya untuk seluruh karyawannya, untuk perusahaan. Maka yang demikian masuk ke dalam gulul, ya. Bahkan gulul ini bisa jadi lebih besar daripada gaji, ya, gitu, Pak. Gulul ini bisa jadi lebih besar daripada gaji yang dia ambil, ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal satu buah jarum saja nih, sebuah jarum saja nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana kita sudah bahas kemarinnya, bahwasanya tali sandal saja ini akan menyebabkan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah, ya. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, gulul adalah sebuah kezaliman. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Ini yang keberapa? Kelima, Bu. Yang keenam, kemudian tidak bayar hutang. Ini kan selain tadi berbuat zalim, ini juga penghalang dihapusnya dosa, Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin dihapus dosa, maka kita jauhi sifat tidak membayar hutang. Subhanallah, ya. Wa qala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin. Ya Rasulullah, apabila aku terbunuh dalam keadaan bersabar, dalam keadaan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan maju, tidak pernah mundur dalam bertempur, ghairu mudbirin, tidak pernah mundur, terus maju, dan aku meninggal dalam keadaan sabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atukaffaru anni khataaya, apakah seluruh kesalahan-kesalahanku akan diampuni? Gitu. Jadi kalau aku berjihad, ya, kalau aku bertempur, ya Rasulullah, begitu, ya. Kemudian aku mati, tapi bertempur ini, ya Rasulullah, aku berharap sabar kepada Allah, melakukan sabar, kemudian mengharap pahala dari Allah. Aku terus maju, belum pernah mundur, aku tidak pernah takut kepada orang-orang kafir itu. Maka kemudian aku meninggal dalam keadaan sabar dan mengharap pahala itu. Atukaffaru anil khotoya, apakah kesalahan-kesalahanku itu akan diampuni, ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya, akan diampuni, illa dain, kecuali hutang. Subhanallah, ya. Maka hutang ini akan menghalangi orang untuk masuk surga, menghalangi orang untuk dihapus dosa-dosanya,
Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah orang yang mati syahid. Ini kan mati syahid Bapak Ibu. Jadi dosanya apa, misalnya dosa membunuhnya akan diampuni, misalnya begitu ya. Apalagi dosa ini akan diampuni, tapi berkaitan dengan hutang piutang itu nanti digantung, Allahul musta'an ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tidak membayar hutang, dia mampu, itu adalah penghalang dihapusnya dosa-dosa ya, waliyadzubillah. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, menyalurkan harta dengan yang tidak benar sebuah kezaliman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi menyalurkan harta, ya, mengumpulkan harta, harta donasi, harta ini, harta itu, tapi disalurkan dengan cara yang tidak benar. Bahkan diambil, memperkaya diri sendiri, Allahul musta'an. Maka yang demikian adalah sebuah apa? Kezaliman. Dihambur-hambur, dipakai itu, pakai ini. Subhanallah, Allahul musta'an. Inilah kezaliman. An Khawlat al-Ansariyah, dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang, yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin, mereka mendistribusikan, mereka menyalurkan harta Allah Subhanahu wa taala bighairi haqqin, tanpa hak. Jadi menyalurkan tanpa hak, menyalurkan tidak dengan cara yang benar, tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka itu adalah neraka nanti pada hari kiamat. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara seperti ini ya, menyalurkan harta yang tidak benar. Subhanallah. Orang sampai, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nerima investasi sampai miliaran, kemudian investasinya ini dihambur-hamburkan nggak jelas. Aduh ya Allah, subhanallah. Ini bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian misalnya apa, donasi-donasi dia pakai untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk apa, kesenangan-kesenangan hidupnya, untuk apa ya namanya itu, memberikan ke sana kemari, tidak sesuai dengan peruntukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu adalah sama dengan memasukkan neraka ke dalam perutnya. Allahul musta'an ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka inilah yang berat nanti insya Allah di slide selanjutnya, bagaimana beratnya orang yang memasukkan dalam perutnya harta yang haram ya, waliyadzubillah. Maka menyalurkan, mendistribusikan harta dengan cara yang tidak benar, itu adalah sebuah kezaliman, dan itu nanti akan menjadi neraka di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jauhkannya. Nah ini Bapak Ibu, daging yang tumbuh dari harta haram itu sama dengan neraka. Na'udzubillah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, berkata beliau kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Ya Ka'ab, tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Daging yang tumbuh dari harta haram tidak akan pernah masuk surga. An-naru aulabih, nerakalah bagiannya. Subhanallah. Ini hadisnya sahih berdasarkan syarat apa? Dua syekh, yaitu dua imam, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika seseorang memasukkan ya harta ke dalam perutnya dengan harta itu harta yang haram, menginfakkan kepada anak dan istrinya harta yang haram, hasil merampas, hasil zalim, hasil gulul, korupsi ya, hasil menipu, hasil bersumpah atas nama palsu ya, hasil perkara yang tadi, penggelapan. Subhanallah, itu sama dengan apa? Kata Nabi SAW, ya, sama dengan an-naru aulabih, nerakalah bagiannya, waliyadu billah ya. Kemudian satu lagi kata Nabi SAW, waqala Abdul Wahid ibnu Zaid, berkata Abdul Wahid ibnu Zaid, an Aslam al-Kufi, dari Aslam al-Kufi, an Murrah al-Hamdani, dari Murrah al-Hamdani. Kemudian apa? An Zaid ibni Arqam, dari Zaid bin Arqam. An Abi Bakar, dari Abu Bakar, dari Abu Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharamin. Tidak akan pernah masuk surga jasad, ini apa jasad itu ya, tubuh yang diberikan gizi dari harta haram. Allahul musta'an ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Paling beratnya ini berkaitan dengan harta. Kenapa ya? Karena ini memang kebutuhan kita.
Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki harta, seolah-olah kita adalah menderita. Padahal ketika kita mengambil harta itu, hartanya harta yang tidak halal, maka akhirnya ujung-ujungnya akan lebih menderita. Semoga Allah pahamkan itu kepada kita, sehingga kita menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan berupa harta itu ya. Jadi berbuat zalim dengan cara mengambil harta orang lain, itu sama dengan memasukkan neraka ke dalam perutnya. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Maksudnya bukan dagingnya saja, Pak. Sahibul lahmin, pemilik daging. Siapa? Yaitu kita, yaitu orangnya, begitu Pak ya. Bukan hanya dagingnya saja. Oh, saya matanya masuk neraka, masuk surga, kepalanya masuk surga, kulitnya masuk surga, kakinya masuk surga, dagingnya aja di neraka. Bukan itu maksudnya. Maknanya adalah orang yang memiliki daging itu tidak akan pernah masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga, bahkan nerakalah bagiannya. Nauzubillahi min dzalik, Bapak Ibu ya. Nah, contoh lain zalim ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau wa yadkhulu fi hadzal bab, dan masuk nanti ke bab zalim ini. Ya, berbuat zalim terhadap harta ini di antaranya adalah al-mukas, pemungut pajak. Pemungut apa? Pajak. Japrem, preman, jatah preman ya. Kalau misalnya apa namanya tuh sama juga dengan apa? Apa namanya itu, ada proyek begitu ya, diminta proyeknya, duitnya, subhanallah, untungnya apa nama tuh, nilai proyeknya dipotong, itu adalah mukas, pemungut pajak, pemungut apa, pemungut upeti, subhanallah. Maka orang demikian orang yang berbuat zalim. Ini nanti Bapak Ibu khusus ada dibahas dalam bab mukas nanti insya Allah di dalam Al-Kabair ini ya. Tapi ini disebutkan salah satunya adalah al-mukas, yaitu tukang pajak, tukang apa, pajak. Waqati'ut tariq, waqati'ut tariq, pemutus jalan. Nah, maksudnya pemutus jalan itu adalah perampok, begal gitu ya. Kemudian apalagi tukang rampas, copet, itu juga sama masuk ke dalamnya. Itu adalah orang yang berbuat zalim dengan harta orang lain. Ya, diambil motornya, bahkan sampai dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Ini Pak, orang yang seperti ini dalam hukum Islam disalib ya. Disalib. Tangannya dipotong satu, kakinya dipotong satu sebelah. Ya, kanan dan kiri. Kakinya yang kanan misalnya, tangannya yang kiri atau dibalik boleh. Itu dimana disalib. Nauzubillah. Kenapa? Ini tukang begal, Pak. Nah, maka orang-orang kalau hukum Islam itu ngeri, Pak ya. Orang-orang akan begal teh rasa takutnya akan besar. Ngeri. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk mengamankan apa? Masyarakat. Tapi kalau hukumnya ini lembek, hukumnya tidak benar, ujung-ujungnya begal inilah yang akan berkuasa. Jadi saat ini Bapak ya, HAM, TAMA, apalagi misalnya penggiat hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu lebih ke arah membela para penjahat, Pak, bukan membela masyarakat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kejahatan merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena dibela. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka yang sebenar-benarnya adalah membela itu membela masyarakat yang baik, membela orang-orang yang soleh, membela apa, kedamaian, membela orang-orang yang jahat ini dibasmi habis-habisan, Pak. Harusnya begitu. Para koruptor harusnya apa, dibasmi habis-habisan, Pak. Maka akan takut, akan ngeri gitu. Ada orang koruptor gantung di depan jalan misalnya seperti itu ya. Akan Pak ngeri, Pak. Maka akhirnya tidak akan berbuat itu, insya Allah. Tapi kalau dibiarkan gitu ya, hanya dihukum sekian tahun, duitnya masih akan ada, itu akan membuat apa? Membuat menjamur. Naudzubillah ya. Wasarik, pencuri. Ini pencuri juga sama. Orang mencuri ayam dengan orang mencuri miliaran begitu ya. Kadang hukumannya sama. Naudzubillah ya. Wal battat ya. Ini dalam cetakan lain al battol. Battol itu pemalas, pengangguran. Pengangguran. Ya. Ada yang disebut batol ya, ada yang dicetak itu dengan batol, pengangguran. Orang pengangguran itu pemalas, ini pun berbuat dolim. Ya, salah satunya peminta-minta, tukang minta-minta kan gitu, ini berbuat dolim. Ya, sedikit-sedikit di jalan berhenti gitu kan, minta-minta begitu, subhanallah. Datang apa namanya tuh, mentang-mentang dia rumahnya deket misalnya tempat hiburan, orang-orang datang ke sana dimintain uang. Aduh, ini teh pemalas ya. Apa namanya tuh sebetulnya adalah peminta-minta ini,
Naudzubillah min dzalik ya. Wallahu alam, nanti akan ada mungkin pembahasannya tentang apa? Peminta-minta ya. Orang banjir, Pak. Kalau di Bandung banjir itu pada turun orang minta-minta, Pak. Subhanallah. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama ya, sehingga mereka tidak tahu bahwa apa yang diambil harta itu berupa kezaliman. Waliyadzubillah. Nah, al-batot juga disebut ini adalah pendusta, Pak. Tukang dusta. Maksudnya adalah tadi, Pak, mendustakan fakta, mendustakan data, sehingga apa? Sehingga akhirnya dia mendapatkan uang. Nah, akhirnya penipu juga sama seperti itu ya, naudzubillah. Wal khain, nah ini pengkhianat, berkhianat dia. Investasi, dia ambil investasinya ya, tidak dibelanjakan sampai miliaran habis. Allah musta'an. Khianat, naudzubillah min dzalik. Ini besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa zagli. Zagli itu tukang tipu, Pak, curang, berbuat curang, tipu. Ya. Jadi misalnya dia tukang dagang ya, dagang yang bagus-bagusnya ditutupi, yang bagusnya ditampakkan, yang buruknya ditutupi ya. Ini gish juga, Pak, berbuat curang ya. Kemudian wa man ista'ara syai'an fajahadahu. Kemudian meminjam sesuatu tapi menyepelekannya. Dipinjam motor tapi motornya tidak di bensinan sampai mogok. Nah, itu zalim itu. Meminjam mobil, akhirnya nggak benar makainya, nabrak. Nah, ini juga apa? Kezaliman. Meminjam sesuatu, meminjam barang, tapi ternyata dia jorok atau dia tidak benar meminjamnya, itu sebuah kezaliman. Masuk ke dosa ini, Pak. Mengambil harta orang lain, sehingga apa? Rusak misalnya. Siapa yang benerin? Akhirnya yang punya mobil dibenerin. Maka akhirnya apa? Keluar harta. Itu maknanya sama dengan mengambil uang tadi, Pak, ya, dari orang yang bersangkutan. Maka hati-hati ya. Wa man taffafa fil wazni wal kail, dan orang yang berbuat curang dalam masalah timbangan, takaran dan timbangan, Bapak Ibu. Jadi misalnya timbangan daging, timbangan barang-barang itu ya, ternyata dikurangi timbangannya. Dipakai ganjel supaya apa? Supaya sekilo jadi berkurang jadi 9 on. Agar apa ya? Agar untung. Maka wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berbuat curang, ya. Ini salah satunya adalah mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Hati-hati ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jauhi perkara ini insya Allah. Wa manil taqata malan falam yu'arrifhu. Nah, ini juga sama, Bu. Yang menemukan barang, menemukan harta tapi tidak diwawar-wawar. Apa wawar-wawar itu ya? Tidak disebar, tidak diiklankan. Oh, siapa yang ini hilang ini ya, tempel di mana misalnya di jalan. Yang hilang dompet, silakan hubungi ini. Hilang ini, silakan ini hubungi ini. Nah, maka tanpa kita berbuat pamrih dan meminta minta jatah, tidak perlu ya, kita berikan kepada. Tapi kalau dia ngasih ke kita, boleh kita menerimanya, beri hadiah gitu ya. Tapi tidak kita memerasnya. Pak, saya nemuin ini, Pak. Ya, saya menemukan STNK dan BPKB ini. Ini ada nomor telepon, ini punya Bapak bukan? Oh betul, Pak. Silakan, Pak, ambil, Pak. Tapi tolong, Pak, saya minta 2 juta. Nah, itu tidak boleh. Orang yang beriman tidak seperti itu. Ya, segera kembalikan. Dia mau ngasih mau tidak, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalah kita sama orang Jepang katanya, Pak ya. Saya pernah mendengar, Pak. Orang Jepang, Bapak Ibu ya, ketika seseorang kehilangan, hilang uang, tapi ternyata bisa diantarkan sampai ke rumahnya. Subhanallah. Kenapa? Karena kejujuran. Karena kebersihan hati mereka, subhanallah. Maka orang Jepang itu katanya mudah untuk masuk Islam karena fitrahnya itu bagus, masya Allah ya, kejujurannya bagus, disiplinnya bagus, etos kerjanya bagus. Itu sama seperti orang-orang Islam sebetulnya mah ya, akan tetapi satu sedikit saja belum mengenal tauhid, itu saja ya. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jangan kalah sama orang Jepang. Kenapa? Karena kita harusnya lebih mulia gitu ya. Artinya kita harus jujur, kita harus jangan sampai memeras orang lain. Kita kembalikan sesuai dengan apa yang semestinya. Demikian ya. Wa man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu, yaitu orang yang menjual lagi nih. Di antara kedzaliman juga orang yang menjual sesuatu tapi di situ ada cacat tapi ditutup-tutupi cacatnya. Jual apa? Mobil. Ini mobil itu ada jeleknya, misalkan anu. Tidak disampaikan jeleknya ini, ditutup-tutupi. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang berbuat zalim, Bapak Ibu. Hati-hati nih. Ya. Jadi orang yang menjual barang ya,
menjual barang, kemudian dia ada cacat dan cacatnya tidak disampaikan, ya agar dia cepat laku. Nah, ini adalah berbuat apa? Zalim. Semoga Allah jauhkan kita dari berbuat zalim. Kalau ngejual ada cacat, sampaikan, Pak, ini ada cacatnya ini, Pak, gini-gini. Ini tapi insya Allah, Pak, ini tidak merusak apa nama tuh performa, Pak. Ini tapi ini begini. Itu nggak apa-apa, sampaikan. Yang jelas kita sampaikan, kemudian seadanya. Insya Allah itu bagian dari kejujuran orang yang beriman, ya. Jadi jangan menjual sesuatu yang ada aibnya tapi ditutup-tutupi. Kalau seperti itu sama dengan berbuat zalim. Fannaru aulabih, maka neraka bagiannya. Naudzubillah. Wal muqamir, orang penjudi, ya, tukang judi itu zalim, Pak. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada ketika dia menang, zalim kepada lawannya. Ketika dia kalah, dia zalim kepada dirinya dan kepada keluarganya. Jadi penjudi ini, Pak, tidak ada yang benarnya, Pak. Kalau menang saja dia zalim kepada lawannya. Kalau kalah, dia juga zalim kepada dirinya dan keluarganya. Bahkan sampai habis-habisan ya, Pak, ya, harta-harta keluarganya gara-gara judi. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa mukhbirul mushtari bizaid. Kemudian mengabarkan kepada para pembeli dengan ada tambahan-tambahan, ya. Di apa namanya tuh? Di up, ya, Pak, ya. Di up. Ini padahal dia bukan penjualnya. Dia hanya sebagai maklar, tapi di up harganya, diganjel gitu kan ya. Nah, ini jangan mengganjel harga. Kalau dari penjual harganya 1 M gitu ya, kemudian kita sampaikan ke pembeli 1 M, nah, paling kita legonya komisi dari sini berapa. Jangan 1 M kita ganjel jadi 1,5 M. Ini sama dengan mukhbirul mushtari bizaid, mengabarkan kepada pembeli dengan ada tambahan, mengganjel harga. Maka yang demikian berbuat zalim. Hati-hati, jangan orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang soleh tidak berbuat zalim, tidak berbuat seperti insya Allah, ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah ini saja yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa zalim ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin nanti Pak Ahmad yang akan memandunya, boleh yang berkaitan dengan tema ini kezaliman ataupun tema-tema yang lain. Kalau bisa mungkin saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak mungkin saya tidak bisa jawab, saya tidak akan menjawabnya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Syukran, saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, Pak, silakan. Sudah ada pertanyaan di chat, Ustaz, ya. Saya coba bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan banyak hutang karena kesalahan dalam berbisnis atau bangkrut, apakah istri dan anak-anaknya berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut, sedangkan si suami tidak meninggalkan harta kepada keluarganya? Rumah pun masih ngontrak, dan apabila si istri mendapat harta warisan dari keluarganya, apakah itu harus dibayarkan untuk melunasi hutang-hutang si suami? Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakillahu khairan, ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, berkaitan dengan investasi, ya. Ini perlu diluruskan juga, ya, dengan yang tersebar di masyarakat. Jadi kalau orang itu, Pak, investasi itu hakikatnya bukan investasi, tapi pinjam meminjam. Misalnya saya dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad punya usaha, ya, punya usaha misal catering. Kemudian saya investasi 100 juta. Nah, tapi uang 100 juta ini ketika misalnya Pak Ahmad rugi, maka saya tidak menanggung rugi. Duit tetap balik 100 juta. Ini namanya pinjam meminjam, Pak, Bu, ya. Jadi yang namanya investasi itu tidak begitu. Ketika dapat kerugian, maka saya sebagai investor yang menanggung rugi. Pak Ahmad sebagai pengelola, maka ruginya adalah sebagai apa? Sebagai tenaga, rugi waktu, begitu ya. Kalau saya sebagai investor, saya rugi uang. Nah, kebanyakan sekarang itu hanya pinjam, ya. Misalnya ada proyek yang investasi ya berapa? 1 M. Berapa nanti ininya? Ya 3% lah, gitu. 3%, 4%, 5% dari modal itu haram, Pak, tidak boleh, itu riba namanya. Artinya nanti dikembalikan lagi 1 miliar itu. Ditambah apa? Ditambah uang yang tambahannya tadi. Itu adalah riba, Pak. Jadi investasi mah sebenarnya
ketika seseorang investasi, ya, tahu berapa proyek ini 1M. Berapa keuntungannya? Insya Allah dari 1M itu jadi 1,4 M. Berarti kan 400 juta. Dipotong operasional berarti laba bersih semuanya itu sekitar 200 juta. Maka 200 juta ini berapa persen ya untuk Bapak investor, untuk saya berapa persen? Nah, misalnya 60-40. Oke, deal. Deal. Ternyata untung, nah, maka sesuai pembagian. Kan belum tentu sesuai dengan nilainya sama, Pak ya. Misalkan tadi 200 juta, ternyata realnya itu bisa jadi 100 juta, bahkan bisa jadi 300 juta, kan begitu ya. Nah, nanti dibagi 40-60 begitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Tapi ketika rugi, nah ini rugi, proyeknya hancur Pak, rugi Pak. Beginilah itulah, pokoknya rugilah. Uang yang 1 miliar itu tidak bisa balik. Baliknya cuma setengahnya Pak, hanya 500 juta nih baliknya. Kemudian dibalikin ke investor, maka investor tidak boleh meminta 1 miliar utuh lagi, tidak boleh. Kenapa? Karena ini tergantung ini termasuk kerugian yang memang tidak boleh ditanggung oleh si pengelola. Kalau kerugian ini ditanggung oleh si pengelola, ya artinya investasi itu dijamin, itu sama dengan pinjaman, Pak. Kalau pinjaman itu adalah riba, ya. Kecuali pengelolanya ini kerjanya nggak benar, Bapak Ibu. Kerjanya nggak benar, tidak amanah. Kerjaannya dinanti-nanti, akhirnya apa? Rugi. Kerjaannya pokoknya nggak benar saja, nggak amanah. Maka berhak si pemilik modal ini menuntut uangnya utuh balik lagi. Kenapa? Karena kerja si pengelola nggak benar. Maka disinilah perlunya ada kontrol, perlunya ada laporan bahwa saya kerjanya begini, sehingga kalau misalnya bukan kesalahan si pengelola, maka tidak berhak untuk diminta kembali modal itu. Tapi kalau kesalahan dari pengelola, maka berhak si pemilik modal, investor tadi mengembalikan meminta utuh kembali, maka boleh. Kenapa? Karena kesalahan pengelola. Nah, sekarang kita lihat ini pertanyaannya. Bapak tadi kira-kira apakah bangkrutnya, ruginya itu gara-gara kesalahan beliau atau memang ini mah betul-betul pure ya, dia udah usaha maksimal, sudah benar, sudah amanah, tapi ternyata rugi. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan investasi tadi, Bu ya. Tapi ketika Bapak yang betul tadi berusahanya tidak benar, tidak amanah, salah dalam mengoperasional dan lain sebagainya, maka wajib untuk mengembalikan. Karena itu adalah hutang jadinya ujung-ujungnya ya. Kenapa? Karena kerjanya nggak benar, dia tidak amanah. Maka ketika dia tidak amanah, kemudian ada kerugian dan ruginya ini adalah ditanggung oleh investor, berarti kita sebagai pengelola yang berbuat dolim begitu. Tapi kalau tadi kita sudah betul-betul berusaha ikhtiar, tapi ternyata si investor itu minta uangnya utuh, maka dia yang berbuat dolim, Bu. Ya, demikian ya. Semoga difahami. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau misalnya ternyata ya dapat warisan, bagaimana ada warisan? Nah, maka warisannya itu dibagikan dulu, dibayarkan dulu hutangnya. Kalau itu sebagai hutang gitu ya tadi. Kalau memang itu hutang, maka bayarkan dulu hutangnya ya. Maka setelah itu baru dibagi warisan. Kalau tidak ada warisan, ya berarti hutang juga kan dibagikan warisan. Artinya kalau dia punya hutang, kalau dia punya uang, punya harta, hartanya diwariskan. Kalau dia punya hutang, hutangnya diwariskan. Kita yang harus membayarnya sebagai ahli waris ya. Agar apa? Agar selamat orang yang kita cintai itu di dalam kerak di akhiratnya ya. Wallahu alam, demikian mungkin ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Demikian yang bisa saya pahami ya. Wallahu alam. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lainnya jika ingin bertanya langsung atau chat silakan. Alhamdulillah. Ya, Pak Eka Sakir silakan Pak. Afwan Ustadz, Bismillah, izin bertanya. Baik Pak, mangga Pak. Ini Ustadz, kalau misalnya yang ada pertanyaan pertama itu ada seseorang datang untuk meminta zakat begitu, karena memang ada keterbatasan dalam urusan kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah kita nilai bahwa beliau itu secara kebutuhan primer masih terpenuhi,
Tetapi masalahnya adalah di kebutuhan sekunder dan tertier yang memang beliau terbatas gitu. Karena dalam hal ini kita akhirnya menolak. Nah, apakah itu termasuk zolim, Ustadz? Itu yang pertanyaan pertama, meskipun dia termasuk dalam kategori saudara sendiri. Meminta zakat maksudnya Pak ya? Meminta zakat, ya. Minta zakat atau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam belakangan ini kita menerima ini banyak WhatsApp gitu dari badan-badan misalnya yatim piatu dan segala macam yang kita juga tidak tahu apakah karena kita tidak kenal gitu ya. Kita tidak tahu tapi karena sedemikian banyak akhirnya kita coba blok juga Ustadz. Demikian apakah itu juga termasuk zolim ya. Demikian Ustadz ya. Hasanallahu ilaikum. Amin wa iyyakum. Baik, yang pertama tentang minta zakat ya. Minta zakat. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang saleh, orang yang beriman, dia tidak meminta-minta walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Minta zakat, minta itu, minta kurban gitu ya, sampai ngantri-ngantri. Orang yang betul-betul beriman menahan diri dari meminta-minta. Insya Allah itulah kemuliaan orang yang beriman. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau kita jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, ketika ada orang yang meminta zakat kepada kita gitu ya, kemudian kita melihat ternyata dia itu adalah orang yang berkecukupan. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui kan zakat itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Salah satunya fakir dan miskin. Bagaimana kategori fakir dan miskin? Fakir itu kata para ulama ini memang khilaf ya, para ulama banyak sekali berbeda pendapat. Tapi intinya yang lebih terpilih dari pendapat-pendapat yang ada adalah orang fakir itu ketika dia memiliki penghasilan kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya setiap bulan ya standar lah misalnya kita ya untuk hidup yang pas-pasan misalnya 2 juta, 3 juta misalnya lah, kalau 3 juta nih tiap bulan itu 3 juta. Nah dia punya penghasilan cuma 1 juta, berarti kan di bawah setengahnya, maka dia kategori miskin Bapak Ibu. Walaupun dia bekerja ya. Yang fakir. Yang kedua, kategori miskin. Kalau miskin antara setengah ya. Jadi di atas setengah tapi di bawah masih kebutuhannya. Kebutuhannya 3 juta, tapi dia dapat gaji 2 juta. Ini kan lebih dari setengahnya. Tapi tetap masih belum cukup. Ya, uang makannya kadang sekali makan atau makannya dengan yang ya seadanya misalnya seperti itu. Nah, kebutuhan itu berapa ya tergantung dari standar hidup kita di Indonesia misalkan. Taruh tadi di kategori miskin misalnya kalau dia makan dalam sehari itu kan misalnya makan saja satu hari kita kan 3 kali. 3 kali taruhlah 10.000 itu kan berarti 30.000 kali 5 orang atau 4 orang berarti berapa? 120 kan 120.000 dikali berapa? Dikali misalnya sebulan. Nah, intinya mah ketika dia tidak terpenuhi itu ya di bawah setengahnya maka dia termasuk kategori fakir. Gitu Pak ya. Nah, tadi apakah orang yang meminta tadi kita lihat apakah beliau fakir atau tidak, miskin atau tidak? Beliau itu cukup gitu ya, makannya ada dan sebagainya, dia punya gaji dan lain sebagainya, kemudian meminta zakat, dia motor ada, kerja ada ya, cukup gitu ya, tapi tidak punya mobil tapi minta zakat. Wah, itu mah bukan fakir itu Pak ya. Jadi tidak apa-apa ketika kita tidak memberikan zakat kepada orang seperti itu. Ketika kita memberikan zakat seperti itu justru kita zalim kepada orang lain. Harusnya orang yang menerima itu orang lain gitu. Ya kan ya? Orang lain yang menerima zakat ini. Kenapa? Karena dia lebih membutuhkan. Ternyata akhirnya harus diberikan kepada dia. Akhirnya orang lain terzolimi. Nah, maka dia berbuat zalim. Maka kita tidak berikan seperti itu kalau memang dia mampu. Bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya sampai ya termasuk ada di keluarga-keluarga yang agak jauh begitu ya. Saya tahu, kemudian saya sampaikan. Ada ini Bu, sekarang itu apa ya namanya tuh? Pengajuan usaha apa yang kemarin tuh waktu pandemi ya. Sampai 2 juta gitu kalau nggak salah mah cair gitu ya. Nggak punya usaha juga Bu, Pak. Bikin surat keterangan dia punya usaha. Agar apa? Agar dapat cair duit 2 juta. Allahul musta'an ya. Sampai meminta-minta gitu kepada negara. Artinya dia bohong, dia dusta.
Agar apa? Agar dapat duit 2 juta itu. Nah, maka dia sudah berbuat dolim. Harusnya uang itu betul-betul kepada para pengusaha, tapi ternyata dia diambil, bahkan dia itu berkecukupan, maka ini sebuah kedoliman. Dan ini adalah naudzubillah min dzalik, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 juta itu Pak, besar ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Jadi tidak mudah dalam bab harta ini gitu Pak ya. Tidak mudah dalam meminta-minta, tidak mudah dalam mengambil, tidak mudah dalam mendistribusikan yang enggak jelas. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan itu ya Pak ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi itu ya? Tentang WhatsApp blokir. Ya, intinya kan kita juga nggak tahu apa jujur atau tidak orang itu ya, atau benar atau tidak. Kemudian kita blokir. Wallahu alam, kalau saya berpendapat selama itu memang mengganggu ya tidak apa-apa ya. Karena untuk untuk mendonasikan itu bukan hanya kepada fakir miskin yang itu kan, banyak fakir miskin yang lain yang bisa kita, bukan berarti ketika kita memblok orang atau kontak tersebut ya, bukan berarti kita berbuat dolim kepada fakir miskin atau kepada anak yatim, bukan. Tapi karena ini sudah mengganggu gitu, sudah mengganggu, maka kita blok. Nah, maka yang demikian insya Allah tidak termasuk dosa. Wallahu alam ya, yang saya pahami ya. Tapi kalau dosa itu apabila kita betul-betul tidak menghargai anak yatim, kesana tidak ngasih, pokoknya bencilah yang namanya anak yatim, maka itu berarti adalah dosa. Tapi kalau ini nggak kenal siapa, tapi mengganggu gitu, terang ting WhatsApp itu, ini kita bloknya. Tapi ketika kita ada hadir ya kita cintai anak yatim, maka insya Allah itu tidak termasuk dosa ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin Pak. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallah. Kasih kesempatan satu lagi Ustaz ya, kalau ada yang mau tanya ya Ustaz. Bangga. Ini ada yang bertanya tambahan di chat Ustaz. Di luar tema, kalau dropship itu bagaimana Ustaz, bolehkah? Dropship ya. Ini bab muamalah ya. Tapi nggak apa-apa ya mungkin. Tapi agak panjang nih saya jelasin, tapi nggak apa-apa ya. Saya singkatkan saja ya. Kan dropship itu menurut istilah orang-orang bisnis itu kan ya, kita sebagai pemasar tidak punya barang, ya kan ya, tidak punya barang. Nah kemudian barang itu, ya kita mengiklankan barang tersebut ya, padahal kita belum punya barang tersebut. Saya misalnya mengiklankan barang itu, punya Pak Ahmad, diiklankan di marketplace. Kemudian ada orang membeli kepada saya. Akhirnya saya pesan kepada Pak Ahmad ngirim langsung kepada konsumen, gitu kan ya, konsumen. Nah, kalau saya dengan Pak Ahmad tidak berhubungan apa-apa, ya, maka itu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Itu yang pertama. Dikecualikan yang pertama kalau saya dengan Pak Ahmad sudah ada hubungan. Maksudnya sebelumnya ngomong, Pak Ahmad saya mau jadi resellernya ya, atau apalah bahasa kita ya. Oke siap, nanti kalau saya pesan tolong kirimkan langsung kepada konsumen. Oke siap. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika nanti ada masalah pengiriman misalnya, itu nanti bagaimana kesepakatannya. Misalnya hancur di jalan, itu bagaimana? Karena gini Bapak Ibu ya, dalam istilah fikih muamalah itu adanya qobd. Qobd itu serah terima. Misalnya kita beli di marketplace, kita pergi di marketplace, ya. Kemudian check out ya, oke dibayar, klik. Nah akhirnya dikirimkan barang itu, Nah barang itu Bu sebelum sampai ke kita itu berarti tanggung jawab penjual, karena kita belum qobd, belum serah terima. Jadi barang itu masih dikurir. Kurir itu adalah wakilnya si penjual. Maka ketika ada kerusakan tidak terkirim dan lain-lain, maka itu masih tanggung jawab si penjual. Kalau ada kerugian, si pembeli berhak untuk mengambil uang lagi, barangnya tidak ada misalnya ya, itu adalah tanggung jawab si penjual. Itu karena belum qobd, belum serah terima. Tapi ketika si kurir itu sudah ke rumah, tapi kita nggak ada. Kemudian kurir itu disimpan di depan rumah, gitu ya. Diketok-ketok sudah tidak ada, simpan di dalam rumah, dipoto rumahnya itu oleh kurir itu ya, si paket itu. Ternyata hilang, tidak ada, diambil orang. Nah, bagaimana ini? Nah, atau disimpan diambil oleh saudara kita, tapi saudara kita lupa lagi nyimpennya. Nah, maka itu sudah qobd, itu sudah serah terima. Nah, ini pentingnya dalam bab jual beli ada qobd, ada serah
terima. Nah, fungsinya Pak tadi, ketika Bapak Ibu ya menjadi dropship itu kan seperti berlepas tangan. Kalau yang namanya penjual itu ada resiko ya kan ya. Resiko tadi tidak terkirim dan lain sebagainya. Maka ketika saya serahkan itu kepada Pak Ahmad ya, maka saya hanya mendapat untungnya saja. Sementara resikonya saya tidak punya. Maka kata Nabi, la ribaha ma lam yadman. Tidak boleh mengambil keuntungan orang yang tidak berani mengambil resiko. Dia tidak mengambil resiko, hanya sambung-sambung gitu ya. Kalau ada kerusakan, komplain kepada penjual yang sebenarnya. Ini tidak boleh. Kecuali tadi ada kesepakatan dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad begini. Ya, nanti kalau ada kerusakan gimana nih Pak Ahmad? Ya kita setengah-setengah Pak Ustadz. Oke siap setengah-setengah. Kalau ada kerugian kita setengah-setengah. Siap. Nah itu mah tidak masalah insya Allah. Jadi yang pertama dropship itu kalau lebih baik ada yang pertama hubungi juga dengan apa penjualnya Pak. Saya mau jadi reseller Pak. Kemudian ketika ada masalah ini bagaimana Pak? Gitu. Jangan reseller saja. Kalau ada masalah ya pokoknya mah belum dibicarakan. Itu jangan. Kenapa? Karena ada risiko di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan dropship ketika apa? Salam. Salam itu dalam arti apa nama tuh jual beli salam ya. Ini panjang memang ceritanya. Jadi misalnya ibu beli ke saya laptop merek Toshiba, apalagi harddisknya sekian, memorinya sekian. Harganya berapa? 10 juta. Oke, siap. Ibu transfer ke saya. Nah, saya nyari dulu. Itu boleh, Bu. Saya belum punya barangnya. Tapi ini akadnya akad salam namanya. Akad salam itu uang pembeli itu harus cash ke kita, kemudian kita nyari dulu ya. Kemudian kita antarkan kepada dia. Disepakati kapan diantarkan, kemudian speknya jelas, kemudian kita kita kirim atau kita berikan kepada pembeli tadi. Itu namanya jual beli salam. Maka itu diperbolehkan ya. Jadi dikecualikan adalah jual beli salam. Dengan catatan tadi Bu, Pak ya, siap mengambil resiko gitu. Jadi ketika kita misalnya saya nggak ada nih dengan Pak Ahmad, nggak ada hubungan. Belum ngomong, belum apa-apa ya. Tapi saya tahu Pak Ahmad ini adalah bisnis komputer misalnya gitu. Ada mesen orang ke saya, oke transfer aja Pak, Bu ke saya Bu. Nah kemudian setelah transfer, saya sampaikan ke Pak Ahmad, tolong ini apa nama tuh ini tolong kirim ke sana. Nah ketika ada kejadian apa-apa yang tidak diinginkan, saya siap bertanggung jawab. Nah ini maka di situ adalah jual beli salam. Saya sebagai penjual maka itu diperbolehkan ya. Jadi jual dropship itu ya lebih selamat. Yang pertama tadi bersepakat dulu antara dropshipper dengan penjual yang sebenarnya ini ya, bahwa dia sebagai resellernya begitu ya. Dan ketika ada kerugian atau apa sesuatu yang tidak diinginkan, sepakati bagaimana. Itu yang pertama. Atau yang kedua, jual beli salam. Boleh dia belum memiliki barang, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan dia siap nanti bertanggung jawab kalau ada apa-apa, dia yang tampil. Jangan meminta tanggung jawab kepada penjual lagi. Kenapa? Karena dia sudah lepas sebetulnya ya. Kecuali dia kirimnya ke kita dulu. Kirim ke kita dulu ya. Ternyata gagal di perjalanan, nah berarti si penjual inilah yang bertanggung jawab. Tapi kalau Bapak penjual langsung ke sana ke konsumen, kemudian ada apa-apa, sebetulnya kita yang bertanggung jawab karena itu adalah hak kita kepada si konsumen. Kita sebagai penjual gitu ya. Kita sebagai penjual yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan muncul kemudian hari. Demikian ya. Wallahu alam, itu mungkin sedikit karena memang panjangnya sebetulnya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu alam. Demikian Pak Ahmad. Baik Ustaz, ini sudah pertanyaan terakhir karena sudah menjelang libur juga. Langsung ditutup Ustaz. Ustaz yang tutup atau? Oh, mangga boleh Pak. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kajian kitab Al-Kabair ini kita lanjutkan kembali di pekan depan. Jazakumullah khair kepada para jamaah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sama